Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik aja? Oke, baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemanasan global atau nama kerennya yaitu global warming. Akan tetapi sebelum melangkah lebih jauh menuju ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan maupun mendatangkan manfaat di kemudian hari. Untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik, kita lanjut ke dalam pembahasan. Apakah itu global warming? Sebelum saya memaparkan materi tentang global warming, saya ingin bertanya pada kalian, apakah yang terbesit di dalam pikiran kalian terkait dengan kata global warming atau itu pemanasan global? Ada yang tahu? Silakan yang tahu ya unjuk tangan dan sebutkan apakah itu global warming. Oke, suhu. Bagus. Kemudian ya, bumi, tanah. Oke, bisa jadi. Oke, saya lanjut aja. Bangsa. Terkat bisa kan deh? Oke, dilanjut masuk ke dalam materi. Apakah itu global warming? Baik, ada 3 pembahasan kali ini. Yang pertama itu definisi global warming atau pemanasan global. Kemudian yang kedua, efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga, penyebab dan jenis gas rumah kaca. Oke, definisi daripada pemanasan global adalah suhu bumi meningkat atau bertambah karena efek rumah kaca. Kemudian, apakah itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah gas-gas yang terdapat di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca itu sendiri. Kemudian, apakah itu penyebab dan jenis? Kemudian, apakah apa-apa aja yang menjadi penyebab dan jenis gas efek rumah kaca? Yang pertama yaitu ada pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil dapat kita contohkan di dalam kegiatan maupun mobilitas kita sehari-hari, yaitu kita menggunakan kendaraan bermotor. Di situ terdapat pembakaran pembakaran bahan bakar fosil yaitu bensin. Kemudian ada Arthur, kemudian ada pemakaian batu bara, yang mana dari kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan yang namanya karbon dioksida atau yang kita kenal dengan CO2. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab gas rumah kaca yaitu ada pembakaran limbah organik. Pembakaran limbah organik seperti pembakaran sampah, kemudian pembakaran daun-daun di sekitar rumah kita, yaitu menyebabkan gas efek rumah kaca. Kemudian yang selanjutnya itu ada limbah udara pabrik manufaktur atau yang biasa dikenal dengan HCFH atau hidroklorofluorida. Kemudian yang terakhir yang menjadi penyebab dan jenis gas rumah kaca yaitu penggunaan gas fluorokarbon. Apakah itu yang disebut dengan gas fluorokarbon? Yaitu gas-gas yang terdapat di dalam AC, kemudian kulkas, kemudian dan alat-alat elektronik. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan memasuki ke yang namanya mekanisme efek rumah kaca atau terjadinya efek rumah kaca. Baik, silakan diperhatikan di sini. Ini adalah bumi di mana tempat kita dan semua makhluk hidup berada. Kemudian yang di atas ini adalah matahari. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca yang mana matahari memancarkan sinar matahari ke bumi. Kemudian bumi menyerap cahaya dari sinar matahari. Bagaimana terjadinya efek rumah kaca? Seharusnya bumi itu menyerap
Yang terakhir adalah bagaimana kita mencegah terjadinya pemanasan suhu ataupun global warming. Pada intinya, untuk mencegah terjadinya global warming, kita kembali ke alam. Jadi kegiatan maupun mobilitas kita sehari-hari kita harus kembali ke alam, seperti pengurangan penggunaan AC dengan cara kita membuat rumah yang banyak jendelanya sehingga membuat udara dengan mudah masuk dan keluar dari rumah. Itu akan membantu kita mengurangi suhu di dalam ruangan rumah. Yang selanjutnya, penggunaan bahan bensin dikurangi, seperti pemakaian kendaraan bermotor kita ganti menggunakan sepeda maupun menggunakan bahan kendaraan bermotor yang berbahan listrik dan lain-lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.